Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dulhamin Arif, guru SMA Negeri 2 Lembang, merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan dari demonstrasi kontekstual modul 1.3. Pertanyaan pemantiknya adalah, pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, Bapak Ibu diminta membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Temukan potensi dan kekuatan juga hal baru dalam diri Bapak Ibu yang dapat membawa manfaat untuk murid. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah TGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif, mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, melatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk dijalankannya. Lalu yang berikutnya kita masuk pada apa itu sebenarnya inquiry apresiatif. Merupakan mengelola suatu perubahan positif, tentu membutuhkan sebuah manajemen perubahan, di mana manajemen ini dilakukan dengan tahapan bagja yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif, yaitu pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif menggunakan prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan positif. Melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahap bagja, maka peran penting guru dalam mewujudkan murid merdeka yaitu: pertama, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, menggali potensi pada diri murid, baik bakat, minat, cara belajar, dan lain sesuatu dengan kodrat zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan bermakna, menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Oke, yang berikutnya adalah model inquiry apresiatif bagja dibagi menjadi 5. Ada yang pertama merupakan B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur aksi. Ini semua merupakan tahapan untuk mencapai model inquiry apresiatif. Melalui 3 tahapan ini, maka kita buat sebuah visi agar kalimat prakarsa itu tercapai. Kalimat visi yang sudah disiapkan atau visi yang telah saya siapkan adalah mewujudkan insan akademik reaktif dan berbudaya lingkungan. Reaktif itu merupakan akronim dari religius, inovatif, kritis, dan kompetitif. Sementara makna dari reaktif itu sendiri adalah sifat cenderung tanggap atau segera bereaksi terhadap sesuatu yang timbul atau muncul. Maka dari visi itu, saya menyusun sebuah kalimat prakarsa, melakukan pembelajaran berkualitas dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini merupakan kalimat prakarsa yang diturunkan dari visi besar ini sebagai bukti merupakan pembelajaran yang inovatif, keberpihakan kepada anak di era digital. Berikutnya, dari kalimat prakarsa perubahan tadi itu melakukan pembelajaran berkualitas dengan memanfaatkan teknologi digital, akan dibuat menjadi sebuah kanva bagja untuk buat pertanyaan utama. Pertanyaannya itu adalah pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan. Nah, pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan untuk memotivasi siswa agar dapat memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran? Lalu yang kedua, mengapa perlu melakukan pembelajaran memanfaatkan teknologi digital?
Lalu tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah untuk menggalang atau membangun tim perubahan. Tindakannya adalah mengajak guru, TU, dan kepala sekolah untuk melakukan diskusi tentang manfaat teknologi digital dalam pembelajaran. Nah, yang berikut, ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan yang dilakukan untuk kenali atau kekuatan aset. Pertanyaannya adalah bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan selama pandemi. Karena kita tahu pada pembelajaran pada saat pandemi itu merupakan pembelajaran yang semua hampir memanfaatkan teknologi digital. Lalu yang kedua, manakah sekolah di Indonesia yang berhasil memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajarannya? Lalu yang ketiga, bagaimana pengalaman yang menyenangkan yang dialami murid ketika lingkungan sekolahnya selalu memanfaatkan teknologi digital? Berikutnya, tindakan yang diharapkan adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta. Yang pertama, kita perlu mencari informasi di berbagai kajian literatur tentang pengajaran dan pembelajaran di era digital. Di sini sudah disiapkan juga linknya. Lalu yang kedua, melakukan dialog dengan sekolah-sekolah yang berhasil memanfaatkan teknologi digital. Yang ketiga, mendiskusikan dengan murid mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu gali mimpi. Pada tahap ini diharapkan jawaban dari pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif. Pertanyaannya adalah apa saja yang akan kita dapatkan ketika mampu memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, bagaimana perasaan ketika selalu memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran. Dan yang keempat, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk selalu memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran. Tindakannya adalah membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan. Yang pertama, menceritakan kepada siswa, guru tentang manfaat teknologi pembelajaran merupakan bagian dari pembelajaran yang berkualitas untuk revolusi 4.0. Lalu yang berikutnya, membuka dialog atau diskusi tentang pentingnya pembelajaran memanfaatkan teknologi digital. Yang keempat itu jabarkan rencana. Nah, pada tahap ini ketiga ya. Pertanyaan tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi. Nah, adapun pertanyaannya, apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memanfaatkan? Lalu yang kedua, bagaimana setiap warga sekolah dapat melaksanakan hal ini? Yang ketiga, apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan? Tindakannya yang diharapkan adalah untuk menciptakan organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi. Berarti yang pertama kita lakukan adalah menyampaikan program teknologi informasi dan teknologi digital dalam pembelajaran pada setiap proses pembelajaran di kelas, pada saat upacara atau pada kegiatan-kegiatan tertentu di sekolah. Yang kedua, wali kelas, guru, kepala sekolah selalu mengingatkan pemanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah menyusun kesepakatan bersama tentang memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran. Itu yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan di sini diharapkan dapat menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan. Pertanyaannya adalah siapa yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana program pemanfaatan teknologi, lalu apa saja peran yang dibutuhkan, lalu siapa yang bertanggung jawab, dan yang terakhir itu kapan program pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran ini dapat dimulai. Tindakannya diharapkan untuk mendesain pola komunikasi rutinitas, misalnya protokol SOP. Nah, yang pertama di sini menyusun siapa saja tim kerja, yang kedua menentukan jadwal, yang ketiga mempraktekkan pembiasaan tersebut. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.